Keesokan harinya, Haruna dan Tristan berangkat ke Sukabumi. Mereka hanya pergi berdua karena selain mengunjungi makam Anggi, mereka juga dalam acara liburan bulan madu. Bagi Tristan, tidak masalah mereka pergi kemana. Asalkan mereka pergi bersama, walau hanya diam di rumah pun tidak apa-apa. Hanya saja, terasa membosankan jika mereka menghabiskan cuti mereka dengan berdiam di rumah saja. Sepanjang jalan, Haruna menatap jalanan dengan pandangan asing. Mereka pernah tinggal di sana selama setahun, tapi Haruna bahkan tidak mengingat jalan itu. Mereka tiba di rumah Kamal 5 jam kemudian. Halaman rumah besar itu terlihat sangat kotor. Maklum saja, tidak ada yang membersihkan. Daun-daun kering berserakan di halaman depan. Tristan mengambil kunci gerbang dari atas dashboard. Ia turun dan membuka pintu gerbang lalu memarkirkan mobilnya di halaman. Sepertinya, kita harus berolahraga dulu, gumam Tristan saat keluar dari dalam mobil putihnya. Ia memakai mobil milik Christian karena mobil Tristan sedang diservis. Ayo, kita bersihkan dulu. Lagi pula, ini baru jam 11. Setelah membersihkan halaman, aku akan memasak untukmu, ucap Haruna. Mau masak apa sayang? Tanya Tristan sambil tersenyum geli. Kita lihat di lemari pendingin nanti, ada apa saja, jawab Haruna santai. Rumah ini sudah beberapa bulan dikosongkan. Memangnya, masih ada bahan makanan? Tanya Tristan sambil menutup mulutnya dengan telapak tangan. Haruna tidak ingat. Ia tersipu malu karena ucapannya yang begitu percaya diri ingin memasak. Bagaimana mungkin masih ada bahan masakan di dalam kulkas setelah beberapa bulan tidak ada orang di rumah itu? Kalau begitu, kita makan di luar. Besok kita belanja kebutuhan dapur, ucap Haruna. Oke. Tristan mengambil koper di bagasi mobil dan membawa ke kamar Haruna. Setelah mengganti baju mereka dengan pakaian santai, mereka mulai menyapu halaman, menyapu lantai rumah lalu mengepel lantai hingga bersih dan mengkilap. Hah, capek, desa Haruna. Mereka duduk di lantai teras rumah. Menatap halaman yang sekarang sudah bersih. Mereka sudah membuang dedaunan kering dan membakarnya di belakang rumah. Aku akan mandi lebih dulu, setelah itu kita pergi cari makanan. Tapi, kalau mau mandi berdua juga boleh, goda Tristan. Mimpi saja sana, gerutu Haruna. Sambil menunggu Tristan selesai mandi, Haruna menyiram tanaman yang masih segar. Beberapa tanaman mati karena tidak ada yang merawat dan menyirami. Haruna mencabut tanaman yang mati dan menaruhnya di tempat sampah. Saat tanaman terakhir dicabut, Haruna menemukan sebuah kotak beludru warna merah. Ia mengambil dan membukanya. Cincin. Haruna melihat sebuah surat dalam kertas note kecil. Cintaku berawal di sini, maka biarlah cinta ini juga berakhir di sini. Aku harap kau bahagia. Haruna melihat inisial huruf V di bagian dalam cincin itu. Ini untuk Vivi, gumam Haruna. Tristan memanggil dalam rumah. Mendengar suara Tristan, Haruna buru-buru memasukkan cincin itu kembali, lalu menguburnya dengan rapi. Orang itu ingin mengakhiri cintanya, jadi aku akan tetap membiarkannya di sini. Haruna. Tristan keluar karena Haruna tidak juga masuk. Sedang apa? Tanya Tristan. Hah? Tidak ada, jawab Haruna. Ia segera bangun dan menghampiri Tristan. Prianya itu sangat tampan. Berdiri dengan celana putih dan t-shirt panjang berwarna senada. Kedua tangannya dimasukkan ke saku celana, serta rambutnya yang setengah basah itu membuat Haruna terus menatap wajahnya sambil berjalan. Ia tidak memperhatikan jalan dan tersandung paving blok yang sedikit terangkat. Ah, pekik Haruna saat terjatuh. Tristan berlari dan menangkap tubuh Haruna sebelum tersungkur ke tanah. Hati-hati. Aku tahu, aku ini memang tampan, tapi kau tidak perlu terpesona seperti itu, ucap Tristan dengan percaya diri. Cih, ternyata suamiku ini sangat percaya diri. Tapi, kau memang sangat tampan hari ini, goda Haruna sambil menyentuh bibir Tristan. Ah! Haruna memekik saat Tristan mengangkat tubuhnya dan menggendongnya. Tristan membawa Haruna ke kamar dan melemparkannya ke tengah ranjang. Tanpa babi bu, Tristan segera naik ke tubuh sang istri dan menghadiahinya dengan kecupan-kecupan nakal di seluruh wajah dan lehernya. Senja itu, mereka saling bertukar saliva, menuangkan perasaan cinta ke dalam raga yang terbakar seperti api yang menyala. Tristan melepas semua kain yang menempel di tubuhnya dan Haruna.
Dahaga akan tubuh wanita yang dicintainya, akan segera terlampiaskan. Namun, sebelum ia selesai menembus surga yang dirindukannya, Haruna tiba-tiba menjerit dan mendorong Tristan hingga terjatuh ke lantai. Tidak. Jangan. Kumohon, jangan dekati aku. Jangan sakiti aku. Haruna mengingat kejadian pemerkosaan yang Tristan lakukan. Tubuhnya gemetar ketakutan. Ia menarik selimut dan menangis histeris sambil menutupi tubuhnya dengan selimut. Ia seakan merasakan kembali keberingasan Tristan malam itu. Sayang, kamu kenapa? Ada apa denganmu? Tenanglah, ucap Tristan menenangkan. Perlahan ia menghampiri Haruna, tapi Haruna semakin ketakutan melihat tubuh Tristan yang polos tanpa sehelai benang yang menutupi. Pergi! Jangan mendekat! Pergi! Teriak Haruna. Ia menunduk, menyembunyikan wajahnya sambil menangis terseduh-seduh. Tangis ketakutan serta kesakitan yang begitu menyayat hati Tristan. Ia menyambar bajunya yang tergeletak di lantai. Tristan memakai kembali baju dan celananya, kemudian kembali mendekati Haruna perlahan-lahan. Ia mengulurkan tangan, ingin membelai puncak kepala Haruna. Namun, Tristan takut membuat Haruna semakin ketakutan. Sayang, tenanglah. Ini aku, suamimu. Hei, lihat aku sayang, bujuk Tristan dengan suara lembut. Tenanglah. Aku tidak akan menyakitimu. Percayalah padaku, tambahnya. Haruna mengangkat wajahnya. Pipi dan hidungnya berwarna merah. Air mata membanjiri wajah sendunya. Ia sesenggukan menatap Tristan. Tristan mendekatinya dan duduk di tepi ranjang, sedikit menjaga jarak dari Haruna. Ia mengulurkan tangannya, menunggu Haruna menggapai tangannya. Tangis Haruna sedikit reda, ia mengangkat tangannya dengan gemetar. Keraguan di hatinya membuat Haruna menarik kembali tangannya sebelum menyentuh tangan Tristan. Percayalah. Aku sudah berubah. Aku tidak akan menyakitimu sayang, bujuk Tristan dengan sabar. Haruna kembali mengangkat tangannya dan menyentuh telapak tangan Tristan. Perlahan, tangan Haruna menggenggam tangan Tristan. Ia menghambur ke dalam pelukan Tristan. Dengan sabar, Tristan menenangkan Haruna. Apa yang menimpa Haruna sekarang adalah akibat perbuatan masa lalu Tristan. Ia tidak menyalahkan takdir yang terjadi. Tristan berkaca-kaca, karena dirinya lah yang telah membuat wanita yang dicintainya itu seperti saat ini. Maafkan aku sayang, maafkan aku, sesal Tristan. Haruna terisak di dada bidang suaminya. T-shirt putih yang menempel di tubuh sang suami menjadi basah. Haruna merasa ketakutan saat akan melakukan hubungan intim. Bagaimana dengan kehidupan rumah tangga mereka ke depannya? Seorang pria tidak berhubungan badan dengan istrinya, apa mungkin sanggup bertahan? Haruna bertanya-tanya. Ia khawatir dengan masa depan mereka. Sanggupkah Tristan yang memiliki hasrat tinggi, bertahan tanpa menyentuh Haruna? Kamu belum mandi kan? Aku siapkan air hangat untukmu. Setelah mandi, beristirahat, dan aku akan pergi mencari makanan untuk makan malam. Cup. Tristan mengecup kening Haruna sebelum pergi ke kamar mandi. Ia menyiapkan air hangat dalam bak mandi. Setelah airnya cukup, ia menggendong Haruna ke kamar mandi dan meninggalkannya. Tristan pergi membeli makan malam untuk mereka. Tristan memindahkan makanan yang dibelinya ke dalam piring. Ia menatanya di atas meja makan. Tidak lupa, ia menyiapkan susu coklat hangat untuk Haruna dan segelas jus jeruk untuknya. Haruna selesai mandi dan memakai baju. Ia pergi ke ruang makan, tepat di saat Tristan selesai menata makanan di meja. Meskipun rencana malam pertama mereka gagal, tapi Tristan tetap tersenyum hangat saat Haruna menghampirinya. Sudah selesai mandinya. Kita makan malam, ucap Tristan sambil menjemput sang istri yang masih mematung di ujung tangga. Tristan membungkuk, hendak menggendong Haruna. Namun, Haruna segera mundur selangkah. Tristan kembali berdiri tegak. Dengan wajah tertunduk, Haruna berkata, aku bisa jalan sendiri. Ia segera melangkah dan duduk di depan meja makan. Mereka makan malam dalam diam. Haruna masih belum berani menatap wajah Tristan setelah kejadian yang terjadi tadi. Makan yang banyak. Setelah itu, kita istirahat. Perjalanan dari Jakarta ke Sukabumi ternyata lumayan melelahkan, ucap Tristan memulai obrolan. Maaf. Tiba-tiba saja, aku mengingat malam itu, ucap Haruna.
Aku yang salah dan kau yang meminta maaf. Apa kau tahu dari level 1 sampai 100, berapa nilai level kebaikanmu? Tanya Tristan. Haruna menggelengkan kepala pelan. 99. Jika yang aku perlakukan tidak adil adalah gadis lain, aku tidak yakin mereka akan memaafkanku. Tapi kamu jauh berbeda sekali dengan gadis lain. Bahkan di saat aku salah, justru kau yang meminta maaf. Kau terlalu baik. Terkadang aku berpikir, pria brengsek sepertiku bisa mendapatkan wanita sebaik kamu, itu sungguh sebuah anugerah. Maafkan aku, karena telah membuatmu trauma. Itu adalah salahku, jadi jangan meminta maaf padaku. Semuanya salahku, ucap Tristan. Ia bersimpuh di depan Haruna sambil menggenggam tangannya. Haruna menggelengkan kepala, matanya berkaca-kaca. Belum pernah ia merasakan dicintai sedalam itu, selain dari keluarganya. Haruna memeluk suaminya. Aku akan mencoba mengatasi traumaku. Bersabarlah. Tunggu aku beberapa waktu. Biarkan rasa takut itu berkurang, pinta Haruna. Aku setia menunggu sayang. Bahkan jika kau tidak bisa menerimaku untuk menyentuhmu selamanya, aku tetap hanya akan setia padamu, ucap Tristan. Setelah saling bicara dari hati ke hati, mereka mulai makan. Tristan sesekali menyuapi Haruna. Mereka tidak lagi merasa canggung. Tristan sudah berjanji dalam hati, ia akan menunggu sampai Haruna benar-benar siap menerimanya. Trist, bangun. Christian menggumam pelan lalu kembali tertidur pulas. Trist, bangun. Kali ini, Yuka memanggil dengan suara lebih keras. Christian bangun dan bertanya kepada Yuka. Ada apa sayang? Christian mengucek mata lalu duduk bersandar. Menatap Yuka yang terlihat kebingungan untuk bicara. Ada apa? Katakan saja. Christian meyakinkan Yuka kalau dia tidak merasa terganggu sama sekali. Waktu menunjukkan jam 12 malam. Yuka tiba-tiba saja ingin makan, tapi ia tidak ingin makanan dari orang lain. Ia ingin makanan yang dimasak oleh suaminya, karena itu dia membangunkan Christian. Yuka mengatakan keinginannya kepada sang suami. Reaksi Christian seperti apa? Jangan ditanya. Dia sangat terkejut mendengar permintaan sang istri. Tapi sayang, aku belum pernah masak sama sekali. Nanti rasanya pasti hancur. Aku tidak mau meracuni kamu dan bayi kita, tolak Christian. Ia tidak pernah masuk ke dapur selain untuk makan dan minum. Yuka menyuruhnya memasak, tentu saja Christian shock. Apa yang bisa dimasak oleh laki-laki dingin penggila kerja? Pasti hanya memasak air. Kumohon, pinta Yuka. Telapak tangannya disatukan di depan dada. Demi istrinya, Christian akhirnya membawa Yuka ke dapur. Ia terpaksa memasak untuk yang pertama kalinya. Christian memilih membuat nasi goreng. Dengan cekatan, Christian membuat bumbu. Walau tidak tahu akan seperti apa hasil masakannya. Setelah matang, Christian menaruhnya di piring. Namun, ia tidak berani memberikannya kepada Yuka. Mana? Tanya Yuka. Itu, lebih baik tidak usah ya, bujuk Christian. Yuka cemberut dan berbalik untuk meninggalkan dapur. Tidak tega melihat istrinya sedih, Christian pun terpaksa memberikan nasi goreng buatannya. Christian sudah mencoba nasi goreng itu 1 sendok dan rasanya sangat asin. Namun, Yuka memakannya tanpa protes sama sekali. Sejak malam itu, Yuka menjadi ketagihan makanan buatan sang suami. Ia tidak merasakan rasa yang lain selain enak. Walaupun masakannya asin, Yuka juga tidak mengatakan apa-apa. Selesai makan, Yuka kembali ke kamar dan tertidur pulas. Christian menggeleng pelan. Seperti inikah para wanita saat hamil? Atau mungkin, hanya istrinya saja yang seperti ini? Haruna dan Tristan masih terjaga. Mereka berbaring di ranjang yang sama, tetapi dengan rasa takut yang berbeda. Tristan takut istrinya berteriak histeris seperti tadi. Haruna justru berpikir sebaliknya. Haruskah aku tidur seperti ini atau tidur seperti biasanya? Sejak menikah 3 hari lalu, mereka tidur sekamar, bahkan seranjang. Namun, mereka hanya tidur berpelukan. Tristan tidak keberatan dengan itu. Ia menahan hasrat yang selalu menggelora ketika berada dekat dengan Haruna. Tidur berpelukan setiap malam, mungkin merupakan kutukan untuknya. Ia harus menahan keinginannya menyentuh sang istri sekuat tenaga.
Seringkali, ia bangun dan menuntaskan keinginannya itu seorang diri di dalam kamar mandi. Ia tidak pernah memaksa Haruna untuk melayaninya. Haruna, sudah tidur? Belum. Ada apa? Kau akan terus tidur membelakangi aku, sayang? Haruna berbalik lalu memeluk Tristan. Perasaan Tristan menjadi lebih baik setelah Haruna memeluknya. Mereka hanya tinggal berdua di rumah itu. Jika mereka saling mengacuhkan, rasanya rumah itu menjadi seperti istana es. Sunyi, dingin, dan hampa merasuk ke dalam pikiran Tristan. Begini lebih hangat. Tidak perlu khawatir. Aku tidak akan menyergapmu malam ini. Jadi, kau bisa tidur dengan tenang. Tidurlah dengan nyenyak di dalam pelukanku, ucap Tristan. Haruna mengecup pipi Tristan lalu memejamkan matanya. Tristan bisa dipercaya. Haruna yakin, suaminya tidak akan mengingkari ucapannya sendiri. Ia pun tertidur pulas. Luka hati memang sulit untuk disembuhkan. Yang terjadi pada Haruna adalah luka hati. Hatinya terluka dan membekas dalam di sudut jiwanya. Perlahan-lahan, ia mengingat satu persatu luka yang dibuat Tristan di dalam hatinya. Namun, Haruna tetap mencoba bertahan. Ia harus sanggup mengobati luka hatinya sendiri. Karena tidak ada yang bisa membantunya untuk mengobati hati itu kecuali dirinya sendiri. Ia akan tetap berjuang melawan traumanya, demi Raja, demi Tristan, dan demi orang-orang yang menyayanginya. Tristan menarik selimut sampai sebatas dada. Ia berbalik posisi menjadi miring menghadap ke arah Haruna. Ia semakin merapatkan pelukannya. Tristan kedinginan. Suasana di kota itu yang memiliki udara sejuk, akan terasa sangat dingin di malam hari.